Bapak Ibu, pertama saya menunjukkan dulu kepada kantor SSO yang kami kirim. Terus Bapak Ibu dalam mengisi resume itu atau dari kegiatan hari ini untuk sama-sama ada yang melihat kertas saja, kalau memang itu bermanfaat. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kemarin ada yang sudah kami lakukan dari mandiri, jadi Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terdengar suara saya? Diam, dan zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf komunikasi tadi karena meminta audio Pak. Audio dan zoomnya ternyata dalam videonya ada sedikit masalah. Baik, ini Bapak Ibu kita contohkan sebagai yang kemarin sudah kami lakukan SPP. Di situ sudah ada formatnya Bapak Ibu. Dari sisi penilaian silakan Bapak Ibu baca. Untuk hal Bapak Ibu mohon izin disesuaikan, buka masing-masing, silakan Bapak Ibu buka dulu. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu membuka dulu dokumen yang sudah kami share link. Mohon izin saya akan nanya siapa yang mendapat linknya. Baik, saya kira semua yang ada di sini sudah membuka link ya. Ada yang mau membuka link tersebut dan membuka depositnya? Sudah semua ya Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu sudah buka? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai contoh ini yang sudah kami lakukan kemarin. Bentar Bapak Ibu di sini silakan Bapak Ibu dituliskan dengan warna-warna merah seperti yang definisi dan nilai ini disesuaikan dengan nilai artis prestasi Bapak Ibu di hasil terus di sini juga Bapak Ibu mengisi penetapan tujuan totalnya saja, struktur dan proses
proses mencapai tujuan, Bapak Ibu silakan mengisi berdasarkan ada di sheet nilai di tempat Bapak Ibu di sheet nilai di spreadsheet kertas kerja Bapak Ibu. Terus di sini juga ada catatan. Terus juga Bapak Ibu di catatan ini, jikalau memang ada perubahan pagu pada Januari, misalkan contoh ada perubahan pagu dari Januari sampai dengan Juni 2026 ini, mohon izin untuk dijelaskan dari sejumlah data-datanya, karena di situ di dalamnya Ini kasih kori buat ngecas. Buat ngecas laptop. pagu sekarang ya. Tapi untuk nama satu itu bagus sekarang atau paku awal? Sekarang loh. Nah, ini diisi berdasarkan pagu terkini ya. Nah, jikalau ada perubahan misalkan Januari dengan sini, tolong dicatat saja di lembar ini, di lembar gosipnya. Nah, ini. Terus Bapak Ibu, di sini di penetapan tujuan. Ya, di sini di penetapan tujuan, kita masuk di penetapan tujuan. Di sini ada beberapa dokumen atau evidence yang Bapak Ibu. Di sini Renstra UPT 2026. Di sini semuanya 2026 ya Bapak Ibu. Rekar 2026 dan DPA ini juga 2026 Bapak Ibu ya. Sama satu lagi mau ditambahkan di dosis di bawahnya Bapak Ibu, namanya rencana aksi juga, rencana aksi tahun 2026. Baik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu diminta mungkin Bapak Ibu sudah lihat sendiri, silakan Bapak Ibu secara menganalisa sendiri atau menilai sendiri. Kalau memang ada di evidence tersebut, silakan tulis ada. Kalau tidak ada, silakan tulis tidak ada, karena kami di sini juga di sini misalnya untuk satu sampel yang kami berikan, kami juga beberapa kawan-kawan di sini akan mengecek beberapa UPT yang menjadi sampel. Semua kawan-kawan di sini akan memberikan beberapa UPT sehingga Bapak Ibu diminta secara apa adanya saja untuk dinilai. Terus catatan-catatan di sini ini sebagai catatan, sebagai penginfoan resume terhadap rekap yang akan kami buat, yang mudah-mudahan yang juga akan kami sampaikan ke pimpinan juga. Yang A ini di sini berdasarkan dari kalimat Bapak Ibu yang disaskan sama Sasero menyatakan tidak. Jadi Bapak Ibu tolong dijelaskan secara simpulan saja, ataupun kalau mau lebih spesifik atau simpulan saja, spesifik saja Pak. Lebih spesifik saja, misalkan analisa pada tas RO pada capaian indikator sertifikat ini yang RO-nya dikala tidak terhadap target sudah disesuaikan menjadi tidak tepat disebabkan tidak memperhatikan capaian tahun lalu. Jadi dia memilih tidak karena disebabkan tidak memperhatikan capaian tahun lalu sebesar 20%. Silakan untuk dijelaskan. Terus yang kedua, untuk struktur dan proses, makanya Bapak Ibu kita yang penetapan tujuan tadi, izin Bapak Ibu dari kita setiap menganalisa itu, jikalau kita menjawab tidak, di situ kan kita diminta untuk mengisi klaster AOI, uraian AOI, klaster penyebab dan uraian penyebab. Sehingga pada pengisian pencatatan di sini kawan-kawan bisa menganalisikannya saja. Terus dari struktur dan proses, nah di struktur dan proses di sini kita diminta menganalisa, misalkan dalam contoh seperti ini, jikalau pengisian yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini nilainya C, ternyata
berdasarkan tim yang di tempat Bapak Ibu mengecek secara eviden, ternyata nilainya bukan C, itu D. Tolong diungkapkan secara mendetail dari subunsur 1.1 sampai subunsur 5.2 sampai subunsur terakhir ya. Terus juga kebanyakan Bapak Ibu jikalau pengisian rata-rata pengisian D ya, D, E itu tolong dijelaskan misalkan pada subunsur 1.3.3 tolong ditambahkan mungkin pada predikat nilai D atau E belum mengisi klaster AOI, uraian AOI, klaster penyebab, uraian penyebab. Nah, terus juga kenapa D? Karena bahwa data dukung sudah sesuai dengan nilai D tersebut. Tapi jikalau ada perubahan nilai yang di awal saya maksud, jikalau dari C ke D, tolong diinfokan bahwa alasannya kenapa. Kemungkinan misalkan data dukung tidak relevan atau data dukung tidak lengkap, data dukung tidak sesuai dengan predikat nilai tersebut. Terus juga ataupun sebaliknya, kan kita kan namanya kerja tim, mungkin ada beberapa kawan-kawan tim yang lain sudah mengatur data dukung, kita lihat lagi kertas kerjanya. Oh ternyata kertas kerja ini dari awalnya D, pas kita lihat di bukunya bisa ini sampai ke C. Silakan Bapak Ibu ubah saja, tapi mau izin untuk dicatat di work ini, untuk dicatat bahwa ada perubahan nilai di subunsur contohnya 1.1, bahwa ada perubahan nilai predikat dari D ke C disebabkan data dukung sudah relevan dengan predikat C. Terus di pencapaian tujuan juga Bapak Ibu, di sini juga kami sudah mengisi beberapa data dukung yang kemungkinan wajib Ibu upload, dan juga sedikit mungkin ini ada tambahan sedikit karena di sini saya yakin di tempat Bapak Ibu ada semua data di sini karena di tahun 2025 kami sudah melaksanakan rekapitulasi dari TW 1 sampai TW 4. Di sini tolong ditambahkan data dukung per indikator tahun 2025. Cukup data dukung per indikator tahun 2025 ada dalam menyusun laporan kinerja ya. Seperti ini Bapak Ibu, di sini hampir sama. Sekarang Bapak Ibu menulis jikalau ada dan tidak. Terus Bapak Ibu di situ juga di bawahnya ada merah. Silakan Bapak Ibu simpulkan lagi hasil penilaiannya. Terus yang jikalau ada catatan-catatan di bawahnya sebagai yang penilai di satker Bapak Ibu untuk dicatat, misalkan ada di situ dalam pengisian kertas kerja belum tepat ataupun langsung memberikan catatan-catatan yang tidak bisa diungkapkan pada narasi-narasi di atas. Mungkin kalau catatannya seharusnya misalkan dari sisi operator pengisian kertas kerja pada penilaian mandiri belum cakap dalam menyesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Ataupun ada hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu perlu sampaikan menjadi kesimpulan dari hasil penilaian mandiri ini. Mungkin itu Pak Bin yang bisa saya sampaikan terkait dari pengisian di Google Sheet ini. Mohon izin Pak Bin, dari sampling yang tadi saya sampaikan, sekiranya mungkin kita bisa berdiskusi dulu kira-kira siapa yang akan kita menjadikan sampling sehingga bisa membawa pencerahan juga mudah-mudahan untuk yang lain, ataupun kita mencari sampling yang mungkin menurut kita paling belum tepat sehingga memudahkan juga dalam pencatatan dari permasalahan-permasalahan yang harus dicatat di Google Sheet.
menyetak dengan